Dalam sehari, coba deh cek screen time kalian. Berapa jam sih dalam sehari? Bisa 3 atau 5, bahkan lebih. Nah, media sosial sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita bisa main TikTok, Instagram, atau chat di grup WhatsApp. Tapi pernah gak sih kita mikir sejenak kalau handphone itu bisa membawa dosa bagi kita karena kita mengetik sesuatu yang gak baik. Nah, di zaman sekarang, kalau menyakitin orang tuh gak perlu fisik, bisa juga dari jempol kita, yaitu dari HP. Kita sering banget ngerasa aman bahwa bersembunyi di balik layar HP. Kita bisa aja bikin second account untuk bebas ngomongin orang tanpa ketahuan identitasnya. Nah, contoh paling sering nih, pas kita melihat postingan pencapaian teman sekelas yang dapat nilai bagus atau menang lomba. Nah, bukannya kita ikut seneng, malah kita ngerasa panas karena pelihara sifat hasad. Nah, sifat hasad atau iri dengki. Ujung-ujungnya jempol kita kerasa gatel, mau ngehujat atau bikin komentar yang gak baik di dia. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan keras soal penyakit hati yang satu ini. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, jagalah dirimu dari sifat hasad atau iri dengki. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, bukan masalah syirik doang sih, tapi media sosial juga jadi tempat paling cepat untuk nyebarin gosip. Nah, kalau ada rumor atau berita miring di sekolah atau dimanapun itu, bisa aja kan kita langsung forward ke grup angkatan atau ikut-ikut ngehujat tanpa tahu fakta sebenarnya. Disinilah Islam mengajarkan kita sebuah konsep yang penting, yaitu tabayun. Nah, tabayun ini artinya meneliti, mengecek, atau menyaring dulu semua informasi yang sebelum kita komentari atau kita sebarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kewajiban tabayun ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Tabayun. Nah, tanpa adanya tabayun, ketikan atau komentar julid yang kita pernah anggap sepele itu berubah menjadi fitnah. Dan kita tahu fitnah digital itu jejaknya abadi dan dosanya lebih besar. Tanpa adanya tabayun, komentar julid yang pernah kita ketik bisa aja menjadi fitnah. Nah, kita tahu sendiri kan, fitnah itu di jejak digital kita ini lebih seram dan dosanya juga lebih besar. Tapi ingat, rekaman akhirat gak bisa dihapus oleh sistem apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak hanya mencatat apa yang keluar dari lisan kita, tetapi juga bisa dari jempol kita yang mengetik di keyboard handphone. Nah, makanya yuk mulai sekarang kita praktikkan 3 filter islami sebelum jempol kita ngeklik post atau set. Nah, yang pertama yaitu filter kebenaran atau tabayun. Nah, kayak misalnya nih, berita ini udah fakta atau masih rumor aja sih. Nah, kita sebaiknya cari dulu yang benarnya. Jangan langsung mempercayakan kepada satu hal itu. Nah, yang kedua itu filter kebaikan. Nah, kalian mikir deh coba kayak ketikan ini bisa bikin orang termotivasi atau malah bikin sakit hati. Ketiga yaitu filter kemanfaatan. Apakah postingan ini atau komentar ini ada manfaatnya buat dunia dan akhirat nanti? Yuk mulai hari ini gunakan jempol kita untuk memberikan semangat dan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Jadikan media sosial kita sebagai ladang pahala, bukan celah untuk menumpuk sebuah kemaksiatan. Saya Yuna Aulia dari kelas 10-8. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.